اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أزواجه وذرياته وأهل بيته وإخوانه. والفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي عبعنا وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين. والفاتحة على نية أن الله يغفر ويرحم أحيانا وأمواتنا، ونخصهم بوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا من الله يتغشاهم برحمته والمغفرة. والفاتحة على نية أن الله يشفي مرضانا، اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء تاما لا يغادر سقما. والفاتحة على نية أن الله بنصر المؤمنين نخصهم بفلسطين وفي غزة. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ba'du. Jemaah sekalian, kita sudah sampai pembahasan tafsir di surat An-Nisa ayat 147 Mayaf'alullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Shadaqallahul azim. Dua ayat yang akan kita bahas. Pertama dari segi aspek tajwid. Kita awali 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Ma adalah mat tabi'i atau mat asli ya. Jadi mat itu punya karakter aslinya itu dua ketukan, dua harokat ya. Atau tabiatnya dua ketukan, itu hukum mat. Disebut mat tabi'i, tabi'i itu tabiat ya. Tabi'i artinya tabiat, karakter. Tabiat mat maksudnya dua ketukan. Atau disebut mat asli, maksudnya asli hukum mat itu dua ketukan, dua harokat. Dan ini yang penting ya. Yang penting kita mengetahui mat itu dua ketukan. Gimana caranya ya? Ketika kita mengucapkan huruf itu di ayun, huruf hijaiyah di ayun itu udah dua ketukan. Ba, ta,
sa, a, ba, ta, sa. Di ayun bukan tuh? Di ayun. Seharusnya itu diputuskan. Kalau yang namanya pendek diputusin a, ba, ta gitu. Tapi kalau bacanya a, ba, ta itu jadi pan. Nah, di ayunnya pengucapan satu huruf atau dua huruf atau tiga huruf yang tidak panjang itu ketika kita baca di ayun itu udah matobi. Jadi ukuran matobi itu sekedar di ayun. Ya, Allahu, Allahu, Allahu itu panjang. Allahu panjang. Itu. Ya, itu matobi. Disebut matobi atau mat asli. Kemudian yaf'alullah, ma yaf'alullah, lafzul Allah, lafzul jalalah. Dia dibaca tebal atau dibaca tafkhim, ya, tebal. Karena ketemu dengan lam yang berbaris doma atau huruf sebelum Allah yang berbaris fathah dibaca tebal. Ya, pengecualian dia dibaca tipis, dibaca tarqiq kalau ketemu kasroh, billahi, lillahi itu dibaca tarqiq. Bi'adzabikum, adzanya matobi. Ya, bi'adzabikum, kum di situ ada mim mati ketemu alif in. Kum ketemu alif in adalah izhar syafawi. Izhar artinya syafawi artinya bibir. Kenapa apa yang dimaksud jelas di bibir? Maksudnya mimnya itu dibaca jelas di bibir. Kenapa disebut bibir? Karena mim hukum ya, mim itu keluar hurufnya dari bibir. Coba aja ente nganga, ngucapin huruf mim nganga coba. Bisa kagak? Kagak bisa. Kagak bisa. Karena mim itu huruf bibir. Ma gitu. Ya. Makanya disebut idhar syafawi. Mimnya syafawi itu mim maksudnya. Ya, mimnya dijelasin di bibir. Ya. Bi'adzabikum. Jangan bi'adzabikum. Itu namanya disamarkan. Ya. Bi'adzabikum in syakartum. Ya. Kemudian in syakar nun ketemu sya. Ikhfa. Ya. Ikhfa. Cara bacanya nunnya disamarkan dan lidah kita langsung ke huruf shin. Insya. In syakartum, insya. Ayo. Insya. Shin itu salah satu huruf hamas yang kalau diucapin keluar napas. Ya. Bahasa syahsun sakat itu. Pa, ha, ya, sa, shin diantaranya. Shin itu. Shin ada napas keluar. Insya. Ayo. Insyakartum. Syakartum ya mim mati ketemu wau idhar syafawi. Wa amantum wa adalah mad badal, dua ketukan, dua harokat. Amantum nun ketemu ta wa amantum ayo ya amanta ayo amanta wa amantum. Kemudian tum di situ mim mati ketemu waw lagi idhar syafawi. Nah di situ sebaiknya berhenti karena ada tanda bacaan qaf, lam dan alif. Al-waqfu aula, al-wuquf aula. Artinya waqaf lebih utama. Waqaf artinya apa? Berhenti. Lebih utama berhenti di situ. Lanjut juga nggak apa-apa. Tapi lebih utama berhenti. Wa kana Allahu wa ka matobi. Nah, matobi itu di ayun aja bacanya. Wa kana Allah, sekedar di ayun udah matobi. Wa kana Allahu, ayo. Jangan
jangan lama-lama. Wa kana Allah kelamaan. Wa kana Allahu di ayun aja udah matobi itu. Wa kana Allahu syakiran alima. Wa kana Allahu syakiran alima. Ayo baca. Wa kana Allahu syakiran alima. Iya, sya juga matobi'i. Ya. Lafzul Allah dibaca tafkhim. Syakiran sya matobi'i di ayun juga. Syakiran wa kana Allahu syakiran alima. Ayo. Syakiran, ronnya adalah izhar dibaca jelas tuh karena ketemu ain, tanwin ketemu ain. Huruf izhar ada berapa? 6, salah satunya ain, yaitu alif, ain, kemudian kha, kemudian ha, kemudian itu lagi apa lagi? 6. Alif, ain, kha, dha, kemudian satu lagi ha, ada 6, ha, ada 6. Ya, tanwin ketemu itu semua adalah izhar. Ali matobi aliman jadi alima jadi panjang karena mat iwat litan aliman jadi alima. Ingat, setiap huruf di ujung kalimat ya, terakhir kalimat seperti aliman ini ya, di ujung kalimat kalau berbaris fathah huruf terakhir aliman itu apa? Mim. Berbaris apa? Fathatain. Ya, semua huruf yang berbaris fathatain kalau kita berhenti di situ jadi panjang. Mat iwat litanwin. Musliman jadi muslima, mukminan jadi mukmina. Gitu. Ya, ini diulang-ulang. Kalau diulang-ulang terus tiap minggu itu masa yang nggak nyangkut. Jadi baca Quran jangan salah lagi. Ya, wa kana Allahu syakiran alima. Ayo. Kemudian la yuhibbullah, la matobi. La yuhibbullah, lafzul Allah dibaca tafkhim. Kemudian al-jahra, alif lamnya alif lam ya. Al-jahra jim, jaji jubaj, yaitu jim huruf yang ada di tengah-tengah lisan. Ja, langit-langit bagian atas, yang tengah tuh ngentukin dengan bibir lidah kita bagian depan. Ja, jaji jubaj, ayo. Jaji jubaj, ayo. Al-jahra, jahra. Ya, kalau ngucapin Jakarta itu kan jajiju. La yuhibbullahul jahra. Ayo. La yuhibbullahul jahra. Al-jahra ada alif lamnya, alif lam koma. Kemudian bisu asu alif lamnya alif lam syamsiyah. Kemudian su matobi'i ketemu hamzah dalam satu kalimat. Mat wajib muttasil memiliki panjang 5 ketukan. Bisu minal qaul. Ayo. Minal qaul. Kenapa qaul dibaca panjang? Jadi mat len. Kalau berhenti di situ qaul itu jadi mat len. Ya, ingat huruf wawu atau huruf ya kalau ketemu huruf sebelumnya berbaris fathah itu dibaca jadi mat len. Jadi mat panjang, len lunak. Minal qauli jadi panjang dibacanya mat. Minal qaul. Ayo. Boleh 2, boleh 4 gitu. Kalau amat len tuh minal qaul. Ayo. La yuhibbullahul jahra
La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qaul. Bis-su'i. Kalau dimulai dari minal qaul lagi, maka enggak jadi mad lain. Minal qauli illa man zulim. Ayo. Jadi kalau dimulai dari minal qaul enggak jadi mad lain. Mad lain itu apabila dia di ujung kalimat. Ya, di ujung kalimat ada huruf wawu atau ya sebelum kalimat terakhir. Minal qaul huruf terakhirnya apa tuh? Lam. Ya, kalau sebelumnya huruf wawu atau huruf ya yang sukun dan ketemu dengan huruf sebelumnya berbaris fathah, ya. Huruf sebelum dari wawu apa tuh? Qaf berbaris fathah. Atau huruf ya yang mati bertemu dengan sebelumnya berbaris fathah, sama juga mad lain. Ya, bis-su'i minal qaul. Ayo. Terus kita baca dari minal qaul. Qaulnya enggak panjang, enggak jadi mad lain. Minal qauli illa man zulim. Ayo. Illa matobi man zulim. Nun ketemu dha. Ikhfa. Man dha. Ayo. Man dha. Huruf dha itu huruf dha ya, lidah kita bagian depan ketemu gigi bagian atas ujungnya. Dha, dha, dha. Dha, dha agak dikeluarin dikit. Dha, dha, dha. Lidah kita nempel di gigi bagian atas. Nah, dha, dha. Nah. Man zalim, man zulim. Ayo. Kalau lidahnya itu enggak nempel di gigi, ada di langit-langit atas dari huruf jadi huruf ja, jim. Kalau lidah kita nempel di gigi bagian depan jadi dha. Madzulim. Dha. Dha, ayo. Dha, dha. Berasa nempel ya? Biar berasain semua. Dha, ayo. Dha. Zalim. Jangan di langit-langit, nggak nempel gigi, jadi jo, jadi jim, jolim, salah. Yang benar dho, zolim, mulim, illa man zulim. Ayo. Kalau jadi di langit-langit atas nggak nempel ke gigi, jadi jo, illa man julim, nempel. Lidah kita nempel di gigi bagian depan, bagian dalam gitu ya. Illa man zulim. Ayo. Ini gigi depan nih ya, bagian dalam. Ini lidah nih nempel gitu. Huruf dha tuh begitu. Kalau nggak nempel di sini di tengah, nempel di atas jadi huruf jim. Ya. Illa man zulim. Ayo. Dha, dha, ayo. Dha, man dha, ya. Bisa dirasakan huruf dha? Bisa ya. Kemudian wa kana Allah, wa ka adalah matobi. Lafzul Allah dibaca tebal. Tafkhim. Sami'an, mim matobi. Sami'an gitu. Tanwin ketemu ain, sami'an a. Tanwin ketemu ain izhar. Tanwinnya dibaca jelas. Sami'an, ali, li matobi. Alima jadi panjang, mat iwat litan. Sami'an alima. Ayo baca. Wa kana Allahu sami'an alima.
Wa kana Allahu. Nah, ingat, saya udah ajarin berkali-kali, lafzul Allah itu lafzul jalalah. Itu penyebutannya ya tergantung mengucapkan huruf lam. Lamnya itu, lam, kuncinya di lam. Huruf lam itu kalau sukun dia enggak lepas, nempel di langit-langit lam. Al. Jangan al. Jangan dilepas. Lam itu kalau sukun jadi apa? Jadi al kan? Jadi al. Nah, cara mengucapkan al itu ya lidah kita nempel di langit-langit. Al. Ayo. Al. Bal. Jangan bala. Jangan dilepas. Jadi kol-kol. Al. Nah, ucapan Allah kan lamnya sukun awalnya. Allahu. Ayo. Lidah kita nempel di atas langit-langit. Allahu. Sambil ditebalin. Karena hukum bacaan Allah itu tafkhim, tebal. Jangan Allah, bukan, tapi tebal. Allahu. Allahu akbar. Allahu. Nempelin lidahnya. Allahu. Wa kana Allahu sami'an alima. Kalau seandainya dilepas lamnya itu salah pengucapannya dan kemudian jadi waw, Allahu salah. Allah dinempelin lidahnya. Allahu akbar. Ayo. Jangan salah lagi ngucapin Allah ya. Allah. Ya. Wa kana Allahu sami'an alima. Shadaqallahul azim. 2 ayat aja. Kita baca tafsir. Coba. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Apakah Allah akan mengazab kamu? Atau boleh juga diartikan tidaklah Allah mengazab kamu. Atau boleh juga mengapa Allah mengazab kamu? In syakartum, jika kalian bersyukur. Wa amantum, dan jika kalian beriman. Wa kana Allah, wa kana, dan adalah Allah sami'an syakiran, maha bersyukur, aliman, maha mengetahui. Kalau kita terjemahkannya, ma yaf'alullahu bi'adzabikum, mengapa Allah mengazab kalian? In syakartum, jika kalian bersyukur, wa amantum, jika kalian telah beriman. Wa kana Allah, dan adalah Allah syakiran, maha bersyukur, aliman, maha mengetahui. Itu terjemahannya. Yang kedua terjemahan, la yuhibbullahul jahra. La yuhibbu Allahu, Allah tidak cinta atau tidak suka ya. Al jahra yaitu sesuatu yang nampak terang-terang. Bisu'i, keburukan. Minal qaul, dari berupa ucapan. Illa, kecuali man, siapa orang, zulima, yang dizolimi. Wa kana Allahu, dan adalah Allah sami'an, maha mendengar, aliman, maha mengetahui. Atau kalau kita terjemahkan secara lepasnya, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul. Allah tidak mencintai ucapan yang buruk yang diucapkan dengan terang-terangan. Diucapkan dengan jahar, ucapan buruk diucapkan dengan terang-terangan. Illa man zulima, kecuali bagi orang yang dizolimi, dia boleh mengucapkan ucapan yang buruk dengan terang-terangan. Nanti saya jelaskan tafsirnya. Wa kana Allahu sami'an alima, dan Allah adalah Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, itu terjemahannya kayak begitu kurang lebih. Kita lihat tafsirnya coba.
Mayap halaman berapa itu tafsirnya? Ya. Nah, oh iya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum 108 ya tafsirnya. Oh iya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Coba artinya itu adalah mana? Fama istifhamiyah mufidah lin nafyi. Ini nahwu sharaf nih. Fama istifhamiyah. Ma itu adalah huruf istifham. Istifham itu kalimat pertanyaan. Ya. Mufidatun lin naf'i, punya faedahnya itu lin nafyi. Nafyi itu pentiadaan. Makanya bisa diartikan dua. Yang pertama kalimat tanya. Ma yaf'alullahu, kenapa Allah bi'azabikum, mengazab kalian? Jika kalian bersyukur, jika kalian beriman. Kalimat tanya, istifhamiyah. Yang kedua, kalimat nafyun, pentiadaan. Ma yaf'alullahu, tidaklah Allah mengazab kalian jika kalian bersyukur, jika kalian beriman. Itu nausara pembahasannya. Jadi makna ma ini makna istifhamiyah, kalimat tanya, tapi mengandung makna pentiadaan. Makanya kalau terjemahannya itu biasanya, mengapa Allah akan mengajak kamu jika kalian bersyukur dan beriman. Nah itu maknanya begitu. Atau ay yu'adzibukumullahu li ajli tasyaffi minal ghaiz. Atau Allah akan mengajak kalian karena dia murka. Amli talabin naf'i, karena dia itu menghendaki manfaat. Ya, dari kedurhakaan. Kalian diazab karena Allah ingin manfaat. Karena Allah murka. Aulidaf'id doror, karena Allah ingin menolak mudarat. Ya. Kenapa orang diazab? Allah ingin mengangkat mudarat dari perbuatan maksiat. Kata Imam Nawawi, kama huwa sya'nul muluk, sebagaimana kenyataan yang pernah terjadi pada raja-raja terdahulu. Ya, raja-raja terdahulu itu diazab oleh Allah. Fir'aun diapain tuh cara azabnya? Fir'aun diazab oleh Allah dengan apa? Ditenggelamkan ke lautan. Ya. Maknanya bisa tiga. Allah mengambil manfaat dari musnahnya, hilangnya, hancurnya Fir'aun, binasanya Fir'aun. Dan Allah ingin menolak kemudaratan yang dilakukan oleh Fir'aun. Atau Allah ingin mendatangkan maslahat kalau Fir'aun enggak ada di muka bumi ini. Itu makna Imam Nawawi menafsirkan seperti itu. Kenapa Allah mengazab kalian? Bisa jadi karena ingin manfaat, Allah mengambil manfaat buat orang banyak, maslahat buat orang banyak. Allah ingin menghilangkan mudarat yang terjadi dari seseorang diazab, satu kaum diazab kepada orang lain. Jadi timbul manfaat, timbul maslahat, terangkat mudarat. Itu. Kata Imam Nawawi luar biasa dalam Imam Nawawi menafsirkannya. Kemudian lanjutnya ya Rabbi. Suka hilang. Ini dia. Wa kullu zalika mahalun, wa kullu zalika mahalin. Dan yang semuanya itu adalah sesuatu yang enggak mustahil. Ya, bagi Allah, Allah menghajab siapa saja enggak mustahil. Fi haqqihi, dalam kebenarannya, kenyataannya. Wa innamat ta'zibu amrun yaqtadihi kufrukum. Kata Imam Nawawi, wa innamat ta'zib, sesungguhnya azab itu, fitnah itu, ya, dimusnahkannya satu kaum, diazabnya satu kaum, kata Allah, amrun, dia adalah satu urusan. Yaqtadihi kufrukum, disebabkan karena keingkaran. Ya. Jadi ta'zib, Allah membinasakan satu kaum, mengazab satu kaum, atau adanya azab kepada diri seseorang, itu disebabkan karena kekufuran, karena perbuatan maksiat, kata Imam Nawawi. Fa idza zala zalika bil imani wa syukur intafat ta'zib. Sesungguhnya azab itu akan hilang dengan cara apa? Dua hal. Syukur dan iman. Syukur dan iman. Ya. Akan terhindar satu kaum dari azab, akan terhindar satu pribadi, seseorang dari azab Allah kalau ada dua hal dalam dirinya, syukur dan iman, kata Imam Nawawi.
Wa taqdimu syukri 'alal iman li'anna al-insana idza nazara fi nafsihi ra'yan ni'mata ya azimatan hasilatan fi takhliqiha wa tartibiha fayashkuru syukran mujmalan. Kata Imam Nawawi, didahulukannya syukur di sini atas iman. Li'annal insan idza nazara fi nafsi, karena manusia kalau dia melihat dirinya sendiri, dia melihat penciptaan dirinya sendiri, ya, dengan penuh rasa nikmat, bahwasanya kita ini bisa jalan, kita bisa bernapas, berbeda tetangga kita sekarang di kursi aja, ya, berbeda tetangga kita sekarang udah tahunan di patidor aja, berak, ya, mau cebok dicebokin, pipis mau cebok dicebokin, makan disuapin, ya, makan disuapin, kemudian kemana-mana dipapah, harus bantuan orang. Kalau kita melihat pada diri kita yang saat ini kita sehat, diberi kuasaan rizki, maka akan muncul syukur. Kenapa iman syukur didahulukan ketimbang iman di sini? Ma yaf'alullahu bi'azabikum, Allah tidak akan mengazab sekalian in syakartum, jika kalian bersyukur, wa amantum, dan jika kalian beriman. Kata Imam Nawawi, kenapa syukur didahulukan ketimbang iman? Ya, karena Pak sekalian, yang namanya iman tuh dia akan kuat kalau bersumber dari rasa syukur. Orang tuh ibadah, dia akan terasa ibadahnya tuh nikmat kalau ibadahnya itu atas dasar syukur kepada Allah. Dan seseorang akan bersyukur kepada Allah kalau dia menghayati pemberian Allah. Makanya kaitannya syukur itu dengan nikmat itu sangat erat. Pak, nih, coba ente dikasih sakit. Ya, dikasih sakit atau pernah ngerasain sakit? Ada yang hilang kan? Ada yang hilang kan? Misalnya sakit gigi, yang hilang apa? Yang hilang apa? Ente sakit gigi, yang hilang apa? Nikmat apa? Ya, makan kagak enak. Ya, bahkan ada orang ngomong mulu di samping kita, ya Allah, kagak enak banget nikmat sakit gigi. Ada yang hilang. Nikmat makan, nikmat sehat yang hilang. Dan saat itu baru berasa, oh ternyata kalau gigi sehat tuh nikmat. Nikmat. Nah, ibadah akan terasa nikmat kalau bersumber dia dari rasa syukur yang dalam diri seseorang. Dan seseorang akan muncul rasa syukur dalam dirinya kalau dia menghayati semua pemberian Allah, kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Makanya tuh Pak, kita hidup nih jangan biasa aja gitu, jangan. Ya, tiap bulan dapat gajian, ya udah asik begitu aja udah. Monoton, dapat gajian, ngasih bini, begitu aja. Nggak pernah kita hayati tuh gaji kita tiap bulan. Ya. Kenapa? Yang namanya kenikmatan surga itu kekal. Tapi kehidupan dunia sementara. Kenapa Pak? Ya. Contohnya begini. Kita itu di surga banyak buah-buahan. Ada duren. Pas gitu kita pengen duren, walakum ma tashtahi anfusukum. Udah baru kepengen aja duren tuh datang. Datangnya itu pohonnya deketin kita, buahnya itu deketin kita. Surga nanti gitu. Buahnya deketin kita dan enggak perlu kita bersusah payah. Wala lagam. Wala masotin, enggak bersusah payah, enggak keluar keringat. Tebelah sendiri itu duren. Kita ambil, makan. Persis ada bijinya. Kan tinggal bijinya doang. Kita buang tuh biji. Tumbuh lagi duren. Itu yang disebut kenikmatan kekal, abadi, nggak ada habisnya. Kita makan duren di dunia. Ya, kudu beli dulu pakai duit. Duitnya dari mana? Dari kantong kita. Kok bisa ada? Usaha dulu, ngeluarin keringat dulu tuh baru dapat duit. Terus gimana? Ke Kalibata dulu nyari tukang duren atau Mangga Dua gitu kan. Atau di mana banyak tukang duren, kita pergi dulu ke sono. Udah sampai di sono harus kita belah dulu atau ngantri dulu, bersusah payah dulu. Udah makan duren,
kelar udah. Selesai. Tinggal bijinya, tinggal kulit-kulitnya. Kalau di akhirat nggak ada habis kulitnya jadi pohonan lagi, duren lagi, jadi habis lagi. Disebut dengan kenikmatan akhirat itu kekal. Kenikmatan dunia sementara dan habis. Di akhirat nggak ada nggak ada keringat, nggak, tidak. Ya, misalnya anak muda itu kalau sudah berumah tangga biasanya hambar hubungannya. Dia baru berasa nikmat ketika sebelum berumah tangga. Makanya kalau kita nonton film percintaan, enaknya itu ketika dia bercinta itu, Pak. Tapi kalau udah kawin, udah habis tuh film, udah kawin, udah nikah, habis. Kan begitu, ya. Nah, dunia tuh kayak begitu. Dunia. Nanti kita di akhirat dinikahkan oleh Allah. Dan setelah nikah itu kenikmatan itu bertambah terus. Coba dalam sebuah hadis, kullama ijtama'a rajulun bihuriha, selama kita bersetubuh dengan bidadari kita, izdada jamalatan, bertambah cantik tuh bidadari. Setiap bersetubuh bertambah cantik. Tuh kayak begitu. Makanya disebut kenikmatan akhirat tuh kekal. Ya. Nah, jadi seseorang dia akan beribadah dengan nikmat kalau didasari oleh rasa syukur. Kenapa kata Imam Nawawi taqdimu syukri alal iman, didahulukan syukur ketimbang iman. Allah nggak akan mengajab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Kenapa didahulukan syukur ketimbang iman? Karena dasar seseorang beriman itu adalah syukur dulu. Ibrahim alaihissalam itu dia cara berimannya kepada Allah kayak apa? Ibrahim itu minta diperlihatkan benda-benda yang di langit. Ya, diperlihatkan oleh Allah. Dilihatlah bulan. Kata Ibrahim, ini besar nih bulan ini. Hebat nih. Inilah Tuhanku. Falamma afalat, tatkala bulan tenggelam, kata Ibrahim, inilah uhibbul afilin. Sesungguhnya aku enggak suka sesuatu yang tenggelam, yang hilang, yang sirna. Fa'alamma ra'a syamsan, ketika ngelihat matahari besoknya, Ibrahim pindah lagi. Ini dia Tuhan gue nih. Nih, matahari lebih gede, lebih bercahaya. Falamma afalat, saat datang malam matahari tenggelam, apa kata Ibrahim? Inilah uhibbul minal afilin. Sesungguhnya aku enggak suka sesuatu yang akan sirna, yang akan tenggelam. Akhirnya kemudian Ibrahim kesimpulan, berarti yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, inilah Tuhanku. Baru bersyukur Ibrahim alaihissalam. Jadi Pak sekalian, bersyukur itu ya bersumber ya penghayatan yang dalam terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya hidup jangan monoton. Dapat gaji tiap bulan, udah kita terima, jajanin, habisin, begitu. Jangan. Sekali-kali kita bandingkan dengan orang lain. Kira-kira ada nggak orang lain yang nggak punya gaji kayak kita? Ya. Sekali-kali juga kita pikirin tuh duit yang kita terima. Apakah duit yang kita terima ini, misalnya, duit yang kita terima ini ternyata sedikit ketimbang yang kemarin banyak. Tapi yang kemarin banyak cepet habis, yang sekarang yang sedikit lama habisnya. Oh, ternyata duit tergantung kita. Kalau kita hidup tuh kayak begitu, Pak, maka akan muncul rasa syukur. Kalau rasa syukur muncul, akan semakin kuat iman kita. Kalau semakin kuat iman kita, maka akan semakin getol kita beribadah. Tuh begitu. Ya, kenapa kata Imam Nawawi taqdimu syukri 'alal iman. Nah, selanjutnya. Wa kana Allahu syakiran alima. Dan adalah Allah syakiran, maha bersyukur, alima lagi maha mengetahui. Kalau Imam Nawawi menafsirkan di sini, syakiran artinya Allah itu dia akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Allah maha bersyukur, maksudnya Allah senang kalau ada orang bersyukur. Dan orang yang bersyukur akan diberikan balasan. Itu makna wa kana Allahu syakiran. Ya, Allah maha bersyukur. Apakah Allah perlu bersyukur? Tidak. Ya. Allah maha bersyukur maksudnya apa? Allah senang terhadap hamba yang bersyukur.
Artinya Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Aliman, maha mengetahui. Artinya mana orang yang kufur nikmat, mana orang yang syukur nikmat, Allah maha mengetahui. Pak, ya, kita pertajam sedikit tentang syukur di sini. Saya lihat-lihat kitab ya, diantaranya perkataan Imam Qurtubi. Ya, Imam Qurtubi itu mengartikan syukur begini. Asyukru, syukur itu definisi secara bahasa dulu. Lihat dari kamus Mu'jam ya, bahasa Arab. Dari segi bahasa syukur itu irfanun ni'mah wa izharuha wa sana'uha. Kalau kita lihat bahasa Arab tuh syukur tuh irfanun ni'mah. Adanya pengakuan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Adanya pengakuan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa izharuha, dan kemudian nikmat itu kita nampakkan. Wa sana'uha, dan kita puji-puji kenikmatan itu. Itulah disebut dengan syukur secara bahasa. Jadi kalau kita mengakui ini pemberian Allah, dan kemudian sekali-kali kita nampakkan tuh kenikmatan itu di depan orang atau gimana, atau kita puji sendiri tuh kenikmatan itu, alhamdulillah, itu makna syukur kayak begitu secara bahasa. Ya. Tapi secara istilah Imam Qurtubi mengartikan begini, syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah. Wa tasta'inu bi ni'amillah. Syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah ya, untuk ketaatan kepada Allah. Syukur. Menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan kepada Allah. Dan menghindari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka maksiat kepadanya. Itu Imam Qurtubi. Asyukru huwa alla tasta'ina bi syai'in min ni'amillahi ala ma'asihi. Wa bi syai'in min ni'amillahi ala ta'atih. Syukur itu kalian tidak menggunakan nikmat Allah dalam rangka maksiat, tapi sebaliknya menggunakan nikmat Allah dalam rangka taat kepada Allah. Maksudnya begini Pak, kita punya handphone, nikmat bukan? Kenikmatan bukan? Kenikmatan. Kita buka tuh film-film porno, maksiat bukan? Maksiat bukan? Handphone kita buka film porno, jadi nah tandanya bersyukur apa kufur? Kufur nikmat itu. Lalu dikasih HP, bukan buat yang bener, pakai nonton perbuatan maksiat, jadinya kufur nikmat gitu. Kufur nikmat, hati-hati. Azab, hati-hati. Azabnya kayak apa? Tunggu aja, masing-masing orang beda. Tunggu, masing-masing orang beda. Azabnya kayak apa tuh Pak? Ya. Nah itu diantaranya. Yang kedua Imam Ar-Raghibi Asfahani, dia menartikan syukur begini. Syukur itu adalah irtija ala nikmah, menghargai nikmat dengan menampakkan pengaruhnya. Kita menghargai nikmat Allah dengan menampakkan pengaruhnya, baik dengan lisan, dengan perbuatan, atau dalam hati. Dalam hati kita meyakini ya, bahwasanya itu pemberian Allah. Dengan lisan kita puji Allah, ini sebagai sebuah kenikmatan. Dengan perbuatan nggak pernah kita pakai kenikmatan yang Allah berikan dalam rangka maksiat kepada Allah, atau sebaliknya kita jadikan sebagai sarana ibadah kepada Allah. Itu Imam Ar-Raghib Asfahani. Sebaliknya Imam Ghazali, kalau Imam Ghazali mengartikan syukur begini. Syukur itu adalah kita selalu melihat pemberi nikmat. Siapa pemberi nikmat? Allah. Kita selalu melihat pemberi nikmat ya, atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga hati kita selalu terpaut kepada Allah. Lebih dalam kalau Imam Ghazali ya, Imam Ghazali itu ya, melihat sang pemberi nikmat. Kita memandang pemberi nikmat, kita selalu melihat pemberi nikmat atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga hati kita selalu terpaut kepada orang yang memberikan nikmat. Kalau orang tuh selalu melihat siapa yang beri nikmat dan apa bentuk kenikmatan itu, sehingga dengan pemberi dan nikmat yang diberikan kemudian hatinya menjadi terpaut kepadanya, itu makna syukur kata Imam Ghazali. Itu Pak. Jadi apa namanya? Makanya syukur itu sebagai pembuka seseorang itu terbuka hidayah. Ya. Ketika dia bersyukur terbuka hidayah. Enggak sedikit tuh para ilmuwan, dia menemukan sesuatu, dia menganalisa sesuatu, dia buntu. Dan setelah buntu nanya kepada ahlinya. Ahlinya ternyata orang Islam, akhirnya masuk Islam. Ya.
Seperti ada astronot puluhan tahun adanya di angkasa aja udah. Di angkasa. Dia kan menganalisa semua benda-benda yang ada di angkasa. Dia analisa. Satu ketika ada keadaan dia di angkasa itu. Keadaan itu berbeda dengan keadaan yang lain. Sebelumnya mungkin gelap, sebelumnya mungkin agak dingin atau panas gitu. Tapi saat itu berbeda. Sepanjang tahun pasti ada waktu yang berbeda. Oleh astronot ini ditandain tuh sepanjang tahun. Bulan apa, tahun berapa ditandain. Ternyata kalau menurut bilangan bulan miladiah itu berbeda-beda. Kadang ada bulan Januari, ada bulan Desember. Tapi dilihat menurut bilangan bulan Hijriah. Ternyata menurut bilangan Hijriah itu selalu jatuh di bulan Ramadan. Dicatat tanggalnya. Ternyata tanggalnya selalu di akhir Ramadan. Akhirnya dia bingung. Kok keadaannya kayak begini? Akhirnya ketika turun di bumi, dia cari ilmuwan yang bisa menjawab. Dia datang ke ilmuwan nggak bisa jawab. Akhirnya dia datang kepada ilmuwan seorang muslim, cendekiawan muslim. Gimana memang? Bulan berapa ya memang? Ada bulan apa? Tanggal berapa? Menurut saya ini di bulan menurut Islam bulan Ramadan. Tanggal sekian. Oh, itu Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar. Gitu. Emang ada Lailatul Qadar? Dijelasin. Akhirnya petualangan dia ketika dibukanya cakrawala alam membuat dia itu apa? Ya, tersentuh. Akhirnya bersyukur, akhirnya beriman. Makanya itu syukur itu kata Imam Ghazali itu tadi selalu melihat pemberi nikmat atas nikmat yang Allah berikan kepada kita agar hati kita selalu terpaut kepada orang yang memberikan nikmat. Makanya kenikmatan jangan hambar gitu kan. Kita makan ini bismillah, jangan begitu doang. Sekali-kali kita makan tuh kira-kira ya. Ya, ada enggak orang yang mendapatkan makanan kayak begini? Enak banget nih makanan. Atau kebalikannya. Ya Allah, sekalipun sama ikan asin, kemarin mah sama ayam, sekarang mah ikan asin. Alhamdulillah, ini pemberian darimu ya Allah. Sekali-kali kita begitu. Atau setiap hari, setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita keluarkan perasaan kayak begitu. Kalau kita nampakkan perasaan kayak begitu, maka kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Itu maknanya. Kemudian yang kedua, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul. Allah tidak suka yaitu ucapan jelek yang diucapkan terang-terangan. Kecuali orang dizolimi. Nah, Imam Ghazali ini menafsirkan itu, Pak. Ya, saya udah baca nih tafsirnya. Langsung aja disimpulkan. Misalnya itu, Pak. Kita mengeluarkan kata-kata kotor. Itu dalam agama haram hukumnya. Ini Imam Ghazali itu, haram. Enggak boleh. Kata-kata sumpah serapah, ya, caci maki, khususnya caci maki itu nggak boleh, hukumnya haram. Ila man zulim, kecuali orang dizolimi. Kalau kita dicaci maki, ya, kita jolimin lagi, boleh. Kata Imam Nawawi, biqadri ma zulima, sebatas kadar dizolimi. Bahkan dalam agama, diamnya kita itu lebih baik. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq itu ada Nabi, ada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq dimaki-maki oleh seseorang. Dimaki-maki. Abu Bakar Siddiq diam aja. Nggak berhenti tuh orang maki-maki Abu Bakar Siddiq. Akhirnya Abu Bakar Siddiq berdiri. Membalas kata-kata itu. Maka Rasulullah berdiri. Ketika Rasulullah berdiri, Abu Bakar Siddiq ngomong, ya Rasulullah, saat dia memakiku, aku diam, engkau duduk. Tapi saat aku membalas kemakiannya, engkau kok berdiri? Kata Rasulullah apa? Ya Abu Bakar, saat engkau dimaki dan aku diam, saat itu malaikat turun mendekat engkau. Tapi saat engkau balas makiannya, malaikat saat itu naik lagi kembali, kabur. Maka saat itu aku berdiri meninggalkan engkau. Maka turunlah ayat ini. Kisahnya itu begitu Abu Bakar Siddiq. Turun ayat ini. La yuhibbullahu jahra minal qaul. Allah tidak menyukai
ucapan yang terang-terangan, yang mengandung keburukan, kecuali terhadap orang yang menzolimi kita. Kalau Imam Nawawi sebatas kezolimannya, kita dimaki, maki lagi sebatas itu. Tapi diam lebih baik, enggak membalasnya lebih baik. Sungguh indah agama. Tuh Pak sekalian. Dan hukum memaki itu haram. Ya, ada orang salah. Misalnya salah. Salahnya apa? Naruh motor depan pekarangan kita. Kita mau keluar kagak bisa. Ada motor di depan pekarangan kita mau keluar kagak bisa. Kita tahu tuh yang punya tetangga. Kita langsung datang sampai tetangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu. Assalamualaikum. Emang tuh pintu gue udah punya lo. Enak aja lu, dasar gak punya otak lu. Naruh motor jangan sembarangan. Hukumnya haram. Nih, la yuhibbullahu jahra minal qaul bisu'i minal qaul. Ini banyak yang nggak tahu fikihnya. Jadi memaki-maki itu dasarnya hukumnya haram. Kecuali kita dimaki-maki, boleh kita balas. Itu pun sekedar makinya kayak gimana. Tapi diam itu lebih baik. Karena ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq dimaki ketika dia malaikat datang. Ketika dibalas makian itu, terus aja dimaki tuh Abu Bakar. Ketika dibalas, malaikat nyingkir. Artinya apa? Agama lebih menyukai orang ketika dimaki-maki, dia diam. Sekalipun boleh dengan pembelaan. Illa man zulim. Tuh begitu Pak sekalian. Jadi nggak boleh tuh, hati-hati tuh Pak ya. Kita maki-maki orang. Gara-gara motor di depan rumah kita, habis orang kita labrak. Boleh nggak? Boleh nggak? Tidak. Kata Imam Nawawi dengan nasihat, nggak boleh hukumnya haram. Nasehatin. Maaf, ini motor siapa ya? Gitu. Motor saya. Oh gitu. Saya nggak bisa keluar nih. Gitu. Maaf ya, lain kali naruh motor agak kesinian dikit. Nah itu mah kagak apa-apa, nasihat itu mah. Yang nggak boleh, dasar lu nggak punya otak, gitu kan? Nggak punya otak, nggak punya perasaan. Lu nggak tahu, ini yang punya rumah siapa? Kalau dia mau lewat kayak gimana? Boleh apa kagak? Kagak boleh. Hukumnya haram. Ingat, haram hukumnya. Sepakat tuh ulama. Nah, kemudian wa kana Allahu sami'an basira, dan adalah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau tentang bersyukur, Allah Maha bersyukur. Kalau tentang ucapan yang buruk, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Karena ya, ucapan itu terkait dengan pendengaran. Kita mau ngomong apa kalau orangnya budak pasti nggak marah, ya kan? Kita ngomong sama orang budak nih, mau ngomong apa pasti nggak marah. Tapi kalau kita ngomong maki-maki orangnya masih dengar, pasti ditimpalin. Makanya kata Allah terhadap ucapan yang buruk, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Hati-hati. Ulama mengatakan hukumnya haram, caci maki orang tuh haram. Ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya tentang orang munafik. Maksudnya apa? Maksudnya sekalipun dia munafik, nggak boleh kita katakan, munafik. Nggak boleh. Karena munafik itu adalah ucapan yang buruk. Kata, munafik, ucapan yang buruk. Dasar fasik, dasar kafir, ucapan yang buruk. Nggak boleh. Gitu Pak. Apalagi itu tadi, setan lo, bajingan lo, gitu. Itu ucapan yang buruk. Hukumnya haram. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari segala macam perbuatan tercela dan perbuatan buruk. Semoga Allah memberikan kita pintu kebaikan, pintu rahmatnya, ampunannya. Semoga Allah menguatkan iman Islam kita, dan Allah tanamkan selalu rasa syukur di dalam hati kita atas semua pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kita hindar dari segala macam perbuatan maksiat, dosa-dosa tercela. Allah jaga rumah tangga kita, keluarga kita dari segala macam keburukan, fitnah dunia. Allah jadikan anak-anak keturunan kita, mereka semua tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti pada kedua orang tuanya, sukses dunia akhiratnya, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita sekeluarga Allah himpun di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Bitilka niyah wa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillah.
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحينا في سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى به عليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.